Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video ketiga, masih tentang topik how to build strong self-resiliency. Bagaimana cara membangun daya resiliensi Anda, bagaimana cara membangun willpower Anda. Sekali lagi ini penting, karena daya resiliensi Anda itu sangat menentukan sukses masa depan Anda. Ya. Nah, di slide 21 ini saya menggambarkan 5 steps to grow your self-resiliency. Ya. 5 langkah kunci untuk menumbuhkan daya resiliensi Anda. Ada 5 langkah. Yang praktikal, yang mudah dilakukan, dan kalau Anda bisa melakukannya dengan konsisten, insya Allah Anda akan berhasil pelan-pelan menumbuhkan willpower Anda, dan kemudian daya resiliensi Anda juga akan bangkit. Anda lebih tekun melakukan action, lebih konsisten melakukan action, dan akhirnya Anda bisa meraih apa yang Anda impikan. Oke? Nah, langsung saja di slide 22, di slide berikutnya, cara pertama untuk menumbuhkan willpower dan daya resiliensi itu hindari smartphone culture. Ya. Ini di era sekarang ini, smartphone itu menjadi budaya yang sangat masif ya. Ada sebuah survei di harian Kompas, rata-rata orang Indonesia sekarang itu menghabiskan 5 jam mas, sehari di depan layar HP. 5 jam, itu kan lama banget ya. Kalau Anda menggunakannya untuk pekerjaan misalnya ya, untuk sesuatu yang produktif, untuk WhatsApp communication, untuk komunikasi dengan rekan kerja itu fine gitu ya, atau untuk jualan gitu ya. Kalau Anda jualan online kan Anda perlu komunikasi dengan pelanggan Anda seperti saya. Ya fine, tapi itu kan tidak lama. Komunikasi dengan pelanggan kan tidak lama. Selebihnya banyak orang menghabiskan waktu sampai 3 jam atau 4 jam untuk scroll-scroll aneka konten yang sangat menarik mungkin ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, ada media online, detik.com, ada Google. Nah itu kalau di total 1 hari 5 jam ya orang Indonesia rata-rata ya. Itu kan scary menurut saya. Dan dari 5 jam itu mungkin yang produktif dugaan saya paling yang 1 jam, 2 jam ya. 3 jamnya mungkin wasting, mungkin tidak begitu optimal. Nah, kenapa itu berkaitan dengan daya resiliensi? Kalau masalah Anda 5 jamnya wasting time itu mungkin semua orang mungkin paham ya maknanya ya. Maksud saya kalau orang misalnya main game online, atau mungkin main game online gitu ya melalui HP ya, lihat Dota gitu ya, lihat Mobile Legends gitu ya. Banyak orang terjebak main game online itu melalui HP, dan itu kan wasting time, itu sangat wasting time. Tapi selain itu sebenarnya ada dampak lain yang tidak kelihatan, yang hidden, yang menurut saya jauh lebih berbahaya. Apa itu? Ya ini ya, jadi saya menulis di slide 23, smartphone culture itu membuat attention span Anda, attention span kita makin pendek. Dan itu menurut saya sangat berbahaya. Jadi memang kalau Anda rajin main HP itu kan scroll-scroll gitu ya, scroll-scroll, klik-klik, scroll-scroll, Anda bergegas dari satu titik ke titik lainnya itu dengan cepat. Atau main game online itu mungkin bergerak terus, dan itu attention span kita pada satu titik itu makin anjlok. Attention span itu rentang atensi mas ya. Itulah kenapa sekarang anak-anak muda sekarang makin susah membangun konsentrasi, makin mudah bosenan. Nah, anak muda suruh baca buku 100 halaman misalnya itu tidak mampu lagi, tidak sanggup, karena attention span-nya sangat pendek. Bahkan seringkali ada orang ketika membaca sebuah konten di Instagram misalnya, masih nanya berapa Pak Yudhya harga bukunya. Padahal di dalam Instagram konten saya sudah mencantumkan besar-besar harga buku saya, di mana cara ordernya, dan jelas itu di dalam captionnya, di dalam bannernya itu jelas. Tapi masih ada orang yang nanya, Pak Yudhya berapa harga bukunya? Itu terjadi berkali-kali. Kenapa itu sering terjadi seperti itu, fenomena seperti itu, yang meskipun informasinya sudah jelas, tertampil di layar, orangnya masih nanya pertanyaan yang sama. Sebuah pertanyaan yang sangat katrok menurut saya. Itu kenapa terjadi? Karena orang-orang makin kehilangan attention span. Jadi dia bahkan membaca informasi yang sudah jelas di depan matanya pun tidak sanggup. Itu kan gila. Itu pertanda bahwa, itu menurut saya sangat dangerous, karena itu menunjukkan attention span banyak orang jatuh. Ya. Jadi rentang atensinya itu sangat pendek, sangat rapuh.
Dan itu berbahaya bagi willpower, bagi daya resiliensi. Kenapa? Karena kan kalau Anda mau melakukan sebuah action yang panjang, yang konsisten kan butuh attention span yang mendalam, Mas. Berjam-jam. Misalnya Anda mau rajin baca buku, 1 jam gitu kan. Butuh attention span-nya sangat mendalam. Deep thinking gitu. Nah, ketika Anda terlalu sering main HP, itu dirusak kemampuan untuk melakukan deep thinking itu dirusak. Sehingga orang lebih suka bergegas, melompat dari satu konten ke konten lainnya, satu konten ke konten lainnya. Dan attention span Anda makin jatuh dan otomatis willpower Anda akan makin rapuh. Nah, di halaman 24 ini saya juga bilang, smartphone culture membuat makin sulit membangun fokus yang mendalam. Sama ini, Mas. Jadi kenapa makin banyak anak-anak muda sulit membangun konsentrasi yang panjang? Mengapa makin banyak anak muda yang susah membangun fokus yang panjang? Fokus yang mendalam dan mudah bosenan gitu ya. Makin banyak anak-anak muda generasi digital yang mudah bosenan. Karena memang otak mereka sudah di-brainwash oleh kultur smartphone yang selalu bergegas, yang selalu melompat-lompat. Dan akhirnya kemampuan untuk menahan fokus yang panjang hilang. Dan sekali lagi itu fatal bagi upaya untuk menumbuhkan self-resiliency. Kenapa? Sekali lagi kan self-resiliency artinya Anda menekuni proses yang panjang, Mas. Namanya delay gratification skill tadi kan. Menunda action, menunda kesenangan instan. Demi sukses masa depan, itu kan butuh proses yang panjang. Belajar mengenai aplikasi Android, belajar mengenai email marketing, belajar mengenai ilmu SEO, itu kan butuh belajarnya panjang. Baca artikelnya panjang, nonton videonya panjang, dan rumit, dan prakteknya lebih panjang. Nah, orang seringkali langsung mudah menyerah ketika prakteknya sulit karena mereka sudah terbrainwash otaknya oleh kultur smartphone yang mengandalkan kecepatan, yang mengandalkan serba bergegas tadi. Jadi fokusnya hilang, attention span-nya hilang, daya konsentrasinya mudah rapuh. Kalau itu semua terakumulasi berhari-hari, bertahun-tahun, ya rusak, Mas. Daya willpower kita, daya resiliensi kita rusak. Jadi saya bilang nih ya, di slide berikutnya nih ya, di slide 25 ya. Anda bisa baca di layar. Smartphone culture menghancurkan kecakapan to delay gratification. Sebaliknya kebiasaan scroll HP justru menumbuhkan budaya instant gratification. Ingin serba mendapatkan kesenangan secara instan, semudah scroll dan klik-klik. Dan itu yang terjadi kan, Bapak Ibu-Ibu ya. Anda scroll HP, Anda secara instan langsung Anda ketemu konten yang menarik, ribuan konten yang menarik, hanya bisa Anda dapatkan hanya dalam hitungan detik. Dan ketika diteliti, ternyata kecenderungan seperti itu menghancurkan tadi. Delay gratification skill Anda hancur. Sebaliknya yang ditumbuhkan instant gratification. Anda selalu ingin reward yang instan. Dan ketika itu terjadi, sekali lagi, daya resiliensi Anda hancur berkeping-keping. Wow, oke. Itulah kenapa sekarang generasi digital, generasi smartphone itu makin sulit menekuni proses yang panjang. Tidak sabaran. Pinginnya hasil yang instan. Ya. Nah, itulah kenapa saya bilang bahwa kita harus mengurangi itu. Durasi pemakaian handphone kita itu kalau bisa dikurangi, Mas. Dikurangi, tidak dihilangkan sama sekali. Itu tidak mungkin. Tapi dikurangi pada level yang bijak, yang sehat. Nah, makanya solusinya di halaman 26, bagaimana solusinya Pak Yudhya supaya mengurangi smartphone addiction? Di halaman slide 26 saya bilang ada 5 langkah simpel ya. Tumbuhkan new other habit ya. Ya, jadi yang kedua, jalani hobi yang tidak perlu gadget. Yang ketiga, uninstall app. Yang keempat, tetapkan jam gadget off. Yang kelima, jauhkan gadget dari jangkauan mata. Gitu. Ya, di layar Anda bisa lihat ya solusinya ya. Jadi yang pertama itu kalau bisa Anda alih-alih tiap malam misalnya habis makan malam Anda scroll layar HP, nonton macam-macam, lebih baik ya menurut saya diganti kebiasaan itu dengan kebiasaan baca buku. Ya. Iqra, kalau Anda orang muslim kan itu kalimat pertama Al-Quran itu Iqra, bacalah gitu ya. Itu yang saya lakukan teman-teman. Kalau habis maghrib HP-nya saya singkirkan, saya ganti dengan baca buku. Habis makan sholat isya, makan malam, baca buku lagi. Saya jarang main HP ketika malam. Ya jadi Anda tumbuhkan habit baru yang tidak perlu HP.
Atau yang kedua ini ya, jalani hobi yang tidak perlu jajan. Jadi kalau Anda hobinya bukan membaca, mungkin hobi berkebun, hobi memasak, hobi goes. Kan goes nggak perlu HP. Ya, Anda nggak perlu main HP sambil goes. Mungkin Anda cukup pakai Strava gitu ya, Strava, aplikasi Strava-nya ditempel. Atau hobi memelihara ikan koi gitu ya. Atau bahkan hobi naik gunung itu bagus, sangat bagus, hiking. Jadi Anda singkirkan itu jajan. Ini penting nih Mas, serius ya. Jadi kalau bisa Anda jalani hobi yang tidak perlu pakai jajan. Kalau saya hobi, saya kebetulan membaca buku memang ya. Jadi saya baca buku atau menulis. Ya. Aplikasinya di uninstall atau yang nomor 4 nih ya, tetapkan jam di mana gadget Anda off. Ya, jadi kalau malam itu saya itu biasanya jam 7:30 sudah saya matikan itu HP saya. Ya. Jadi mati ya saya matikan gitu ya. Jadi kalau bisa digital detox, bahkan ada beberapa orang yang mengatakan sesekali 6 bulan sekali mengalami digital detox. Jadi selama 3 hari penuh misalnya siang malam HP-nya dimatikan. Itu bagus ya, digital detox namanya. Saya belum pernah melakukannya, tapi saya tiap malam HP saya itu saya matikan di sekitar jam 7:30, sudah saya matikan. Jadi itulah teman-teman ya, 5 langkah praktikal untuk mengurangi smartphone culture. Oke? Nah, cara kedua untuk menumbuhkan self-resiliency ya di slide 27, itu hindari decision fatigue. Ya, atau kelelahan mental pikiran. Ya, tadi saya sudah cerita, sempat singgung di video sebelumnya mengenai decision fatigue. Decision fatigue itu tadi kondisi ketika mental pikiran Anda lelah karena terlalu banyak hal yang harus diputuskan. Makan siang di mana? Kapan bayar cicilan? Kapan ngerjain tugas? Pakai baju apa? Dari keputusan-keputusan yang kecil yang annoying gitu ya, seperti mau makan siang, nanti siang mau makan apa, sampai keputusan-keputusan yang sangat rumit misalnya kapan mau menikah gitu ya. Atau kapan mau punya anak. Itu semua keputusan-keputusan itu membebani pikiran kita. Dan itu menciptakan decision fatigue. Ya, jadi ini saya cerita nih di slide berikutnya, di slide 28. Decision fatigue terjadi karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan dan harus diputuskan. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Seperti nanti siang mau makan apa ya? Pulang nanti lewat jalan mana ya? Besok saya kerja pakai baju apa ya? Kapan tugas ini harus saya selesaikan? Berapa banyak kebutuhan dana pendidikan anak? Kapan bisa beli rumah? Kapan cicilan mobil selesai? Kapan bisa nabung? Kapan bisa investasi? Itu semua itu menciptakan decision fatigue. Dan kalau decision fatigue terjadi, tadi saya bilang, willpower Anda jatuh. Willpower Anda termehek-mehek. Makanya caranya untuk membuat willpower Anda tidak termehek-mehek, ya kalau bisa decision fatigue ini dihindari. Seperti tadi smartphone culture itu dihindari juga. Nah, di halaman 29 saya bilang, decision fatigue sering juga disebut dengan brain fatigue atau kelelahan mental pikiran, juga terjadi karena kebiasaan melakukan overthinking yang negatif ya, negatif overthinking ya. Jadi selain decision fatigue, brain fatigue itu terjadi karena terlalu banyak keputusan yang harus diambil, tapi pada sisi lain Anda juga sangat mudah mengalami kelelahan pikiran. Kalau pikiran Anda itu sering terpicu oleh aneka berita negatif yang memicu emosi. Kan banyak itu ya, di media-media sosial sering konten yang viral itu yang memancing emosi. Berita kekerasan seksual. Kitanya jadi emosi juga ya, dengan pelaku kekerasan seksual itu ya. Korupsi, kita juga makin marah dengan keadaan. Itu membuat otak kita lelah, Mas. Dan kalau lelah, sekali lagi willpower kita drop. Ya. Nah, makanya solusinya saya bilang nih ya, solusinya di slide 30 ini ya. Ciptakan sistem kerja otomatis untuk keputusan rutin yang berulang. Jadi kalau bisa Anda ciptakan sistem kerja yang otomatis, mengotomasi kegiatan Anda. Ya, contohnya nih ya, di slide berikutnya, di slide 31 saya ngasih contoh. Contoh sistem kerja yang otomatis. Misalnya layanan auto debit investasi rutin tiap bulan. Jadi Anda tiap bulan secara otomatis uang Anda, gaji Anda dipotong untuk investasi nabung emas, atau nabung saham, atau nabung reksadana. Jadi Anda nggak perlu mikir lagi tiap bulan harus setor ke bank mana,
harus beli emas berapa, itu tidak perlu. Anda sekarang banyak penyedia layanan auto debit. Ya, Pegadaian, Tokopedia itu ada auto debit investasi. Itu sangat bagus menurut saya. Begitu juga semua cicilan Anda kalau bisa di auto debitkan. Jangan lagi manual. Kalau manual Anda tiap kali harus transfer, itu kan annoying menurut saya. Wah, kita sudah punya teknologi kok. Kenapa masih bayar? Bahkan ke ATM gitu, manual itu kan buang waktu, buang tenaga. Kenapa nggak diotomatiskan dengan auto debit? Yang contoh kedua ini penting juga. Kalau bisa Anda itu kalau kerja di kantor, siapkan weekly meal plan. Agar tidak bingung tiap hari memutuskan mau makan siang apa. Jadi kalau Anda kerja di kantor, saran saya Anda ikut catering yang murah, atau bahkan bawa bekal dari rumah, yang sudah didesain dari Senin sampai Jumat itu menunya apa. Jadi Anda tinggal makan. Jangan sampai tiap siang ketika Anda lunch, istirahat, lunch break, Anda bingung mau pesen GoFood apa ya. Mau makan di mana ya. Itu betul-betul menguras willpower, decision fatigue Anda, ya, menguras decision power Anda. Kelihatannya kecil, tapi kalau itu berulang, itu menggerus, itu kan sayang. Ya. Makanya serahkan menu itu pada orang yang menyediakan catering dan Anda terima jadi aja. Jadi Anda sudah nggak usah menentukan hal-hal yang kecil seperti itu. Ya. Jangan buang waktu Anda, buang pikiran Anda yang berharga itu untuk mikir hal-hal yang kecil. Atau yang ketiga nih ya, pakai seragam kerja yang rutin tiap harinya. Ini juga bagi yang perempuan misalnya. Yang perempuan itu kan kadang-kadang pilihan seragamnya terlalu banyak. Pilihan modenya, mau modis, pakai baju apa ya, itu mikirnya aja setengah jam. Itu sangat merusak, sangat menggerus kekuatan willpower Anda, Mas. Mbak-mbak ya. Jadi kalau bisa diotomatiskan. Makanya saya appreciate itu kalau perusahaan punya seragam. Kan ada perusahaan-perusahaan yang seragamnya jelas. Senin pakai baju apa, Selasa pakai baju apa. Itu sangat membantu karyawannya untuk tidak bingung pakai baju apa. Dan itu penting. Ya. Atau yang terakhir ini. Yang terakhir ini juga bagus nih ya. Ciptakan aneka kebiasaan habit yang membuat kita harus melakukan secara otomatis tanpa memikir lagi. Makanya saya selalu wanti-wanti ini dalam kursus ini juga ada topik yang sangat bagus namanya The Power of Habit ya. Menurut saya habit itu sumber utama keberhasilan, Mas. Kalau Anda punya banyak kebiasaan baik, punya banyak good habit, itu hidup Anda dijamin akan lebih sukses. Karena Anda nggak perlu mikir lagi. Misalnya saya tiap malam baca buku, itu nggak perlu mikir lagi. Pokoknya setelah habis maghrib saya langsung baca buku. Itu sudah otomatis. Bangun pagi, sholat tahajud, kemudian jam 6 pagi jalan kaki, itu sudah otomatis. Saya nggak perlu mikir lagi. Itu kan gila, amazing menurut saya. Bayangkan kalau Anda punya serangkaian kebiasaan baik yang tidak lagi perlu mikir. Saya misalnya minum 9 gelas air putih, karena saya punya jadwal yang pasti. Kapan saya minum air putih. Jadi nggak perlu mikir lagi. Saya tinggal lakukan. Nah itu sangat menghemat waktu saya, Mas. Ya, saya juga banyak melakukan auto debit. Jadi saya nggak perlu mikir lagi. Saya nggak perlu mikir bayar cicilannya kapan. Semua sudah saya auto debitkan. Jadi otomatis, Mas. Jadi sebisa mungkin beragam keputusan kecil yang annoying itu Anda otomasikan. Sehingga Anda tidak lagi tiap hari, tiap minggu mikir berulang. Itu sekali lagi menggerus kekuatan willpower Anda. Alokasikan willpower Anda untuk sesuatu yang penting. Jangan terlalu banyak willpower Anda sia-sia untuk mikir hal-hal kecil gitu ya. Oke. Nah kemudian di slide ketiga dua ini ya, bagaimana Pak kalau yang overthinking? Kan tadi saya cerita overthinking itu juga bikin willpower, brain fatigue ya, kelelahan mental pikiran ya. Nah solusi redam negatif overthinking itu ya kalau bisa fokus pada kemungkinan keberhasilan, positif data dan fakta. Fokus pada rencana tindakan untuk mengatasi kendala. Sebab cara ampuh untuk mengatasi kegalauan adalah do something real. Do something real ya. Fokus pada pengalaman keberhasilan yang pernah diperoleh masa lalu. Jadi Anda bisa baca di layar Anda juga ini. Jadi overthinking itu terjadi kadang-kadang karena kita ini Mas ya, dipermainkan oleh pikiran kita sendiri ya. Jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan kayak gini. Ya Anda harus lihat data. Faktanya bagaimana gitu ya. Misalnya jangan-jangan saya kena kanker gitu misalnya. Ya lihat dong faktanya, berapa persentase yang kena kanker gitu ya. Kalau sedikit ya tidak usah takut.
Misalnya naik pesawat terbang, takut ya jangan-jangan jatuh pesawat terbangnya, jangan-jangan nanti pesawatnya di tengah laut nyungsep gitu. Tapi data kan menunjukkan kemungkinan pesawat jatuh itu sangat-sangat kecil, ya 0,00 sekian persen. Jadi intinya ketika Anda galau, overthinking, itu Anda coba cek datanya, Anda coba cek faktanya. Yang kedua yang tidak kalah penting ya Anda bisa baca itu, ya do something real. Banyak orang galau, banyak orang gundah gulana, karena cuma direnungkan ya, dipikirkan sambil berpikir yang tidak-tidak. Cara mengatasi stres itu do something, Mas. Kalau Anda cuma dipikirkan, direnungkan itu makin sakit. Tapi kalau Anda fokus pada solusi, ini solusinya Pak Yudi ya. Kalau saya mau berubah ini solusinya, atau untuk keluar dari problem ini saya solusinya ini. Kemudian do something real untuk melakukan solusi itu. Solusi itu Anda eksekusi. Oke? Jadi itulah ya dua cara dulu ya. Nanti di cara yang ketiga, keempat, seterusnya kita lanjutkan di video berikutnya ya. Jadi ini dua caranya, barusan hindari smartphone culture, dan yang kedua hindari decision fatigue. Dan saya sudah kasih solusi-solusinya juga. Tolong dipraktekkan demi masa depan yang cetar membahana. Oke. Terima kasih. Salam sukses, penuh kemuliaan.